Nggak heran kalau film romantis Indonesia bisa sangat digandrungi penonton. Selain karena relatable banget buat pasangan-pasangan kasmaran, tapi genre tersebut juga selalu bisa tampil dengan menarik. Kisah romantis para karakter memang kadang bisa bikin kita baper, tapi nggak jarang ada juga film Indonesia romantis yang bikin nangis atau bahkan bikin kita ketawa ngakak saking kocaknya. Mau tahu lebih banyak film romantis Indonesia terbaru? Abah punya rekomendasi film romantis Indonesia 2022 terbaik yang akan tayang atau sedang tayang di bioskop. Dan dapat kalian saksikan juga di aplikasi-aplikasi streaming legal di Indonesia. Penasaran? Yuk simak tayangan Abah Doda berikut ini. Check it out! Noktah Merah Perkawinan. Siapa yang masih ingat sama sinetron legendaris Noktah Merah Perkawinan? Nah, film ini adalah versi remake dari sinetron yang rilis pertama kali di tahun 1996 lalu. Kali ini berkisah tentang rumitnya rumah tangga Ambar yang diperankan oleh Marsha Timothy dan Gilang yang diperankan oleh Oka Antara. Bukannya menyelesaikan masalah, Gilang malah selingkuh sama Yuli yang diperankan oleh Sheila Dara Aisyah, murid Ambar di Lokakarya Keramik. Dari peristiwa tersebut, Ambar dan Gilang pun dipaksa mempertanyakan apakah pernikahan mereka pantas diselamatkan atau tidak. Oh ya, film ini dijadwalkan rilis di bioskop 15 September 2022. 12 cerita Glenn Anggara. Buat yang suka sama film Mariposa tahun 2020, kalian wajib banget nonton spin-off-nya yang berjudul 12 cerita Glenn Anggara. Film ini tayang sejak 18 Agustus 2022 lalu. Kali ini mengisahkan percintaan antara sahabat Iqbal, Angga Yunanda, yakni Glenn Anggara, yang diperankan oleh Junior Robert, dan gadis bernama Sena yang diperankan oleh Prilly Latukonsina. Sena tiba-tiba meminta Glenn jadi pacarnya demi mewujudkan 12 keinginannya sebelum maut datang menjemputnya. Apakah Glenn bersedia melakukannya? Tonton. Bukan Cinderella. Kalau yang ini wajib tonton buat kalian yang ngaku jadi penggemar Pujianti Utami, adik ipar mendiang Vanessa Angel. Bukan Cinderella bakal jadi film perdana kekasih Torik Halilintar ini. Film bergenre drama roman ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Deti Azmi dan dibintangi juga sama Rafael Adwell. Ceritanya manis, khas film-film romansa remaja pada umumnya. Berkisah tentang dua anak SMA yang bertemu setelah kejadian tertukarnya sepatu mereka. Tanpa disadari, romansa manis di antara mereka pun dimulai. Siap-siap, nonton ya. Ranah Tiga Warna. Film Ranah Tiga Warna bakal cocok buat kalian yang suka cerita cinta manis yang dibalut sama kisah perjuangan meraih mimpi dan cita-cita. Film yang dibintangi oleh aktor dan aktris muda macam Arbani Aziz, Amanda Rolles, dan Tengku Rasya ini sudah tayang di bioskop sejak 30 Juni 2022 lalu. Diadaptasi dari novel berjudul sama karya Ahmad Puadi dan merupakan sequel dari film Negeri Lima Menara di tahun 2012. Kali ini melanjutkan kisah dari Ali Fikri yang diperankan oleh Arbani Aziz yang mulai berkuliah. Ia memiliki mimpi untuk bisa menuntut ilmu sampai ke luar negeri. Namun hal itu tak mudah dengan adanya persaingan dengan sahabatnya, yakni Rantai yang diperankan oleh Tengku Rasya, yang selalu berhasil mendapatkan apapun.
Persaingan mereka juga termasuk soal percintaan, ketika Alif dan Randai sama-sama menyukai perempuan bernama Raisa yang diperankan oleh Amanda Rolles. Bisakah Alif meraih mimpinya sekaligus mendapatkan cinta Raisa? My Sashi Girl. Film ini adalah film drama komedi romantis yang tayang mulai 23 Juni 2022 yang lalu di bioskop-bioskop Indonesia. Film ini diadaptasi dari film Korea Selatan berjudul sama yang sempat viral di tahun 2001. Film My Sashi Girl menjadi debut akting pertama Tiara Andini. Agar menghayati peran, Tiara sampai mengikuti reading, coaching, dan menonton film originalnya langsung. Demi membangun chemistry yang erat, Jeffrey Nicole mengajak Tiara Andini untuk berlibur bersama ke Dufan. Di sana, mereka mengobrol, makan, hingga bermain bersama. Kukira Kau Rumah. Film ini adalah film Indonesia romantis yang cukup ditunggu-tunggu kehadirannya di bioskop setelah sebelumnya rilis di festival film JAFF pada 28 November 2021 lalu. Pasalnya, tema yang diangkat juga cukup menarik, yakni soal kesehatan mental, tepatnya tentang bipolar disorder. Film ini merupakan film debut buat sutradara muda Umay Shahab yang masih berusia 20 tahun. Sebelumnya, kalian mungkin lebih mengenal Umay sebagai aktor muda yang sudah berkarir sejak kecil. Selain jadi sutradara, Umay juga merangkap sebagai penulis skenario bersama Monty Tiwa dan Imam Salimi. Merindu Cahaya di Amstel. Merindu Cahaya di Amstel adalah film drama religi berunsur romansa yang diadaptasi dari novel buatan Arumi E. Film ini bercerita tentang gadis Belanda yang kemudian memeluk agama Islam, bernama Hadijah van Hoven, dengan nama asli Marianne van Hoven yang diperankan oleh Amanda Rolles. Sementara itu, sosok Hadijah membuat penasaran Nicholas yang diperankan oleh Brian Domani, seorang fotografer dan jurnalis, karena mengingatkannya pada sosok sang ibu. Film ini mengajarkan bahwa umat Islam harus berpegang teguh pada prinsip agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan dimanapun dan kapanpun. Apa yang harus aku lakukan? Garis Waktu. Garis Waktu merupakan salah satu film tanah air bergenre romansa yang diadaptasi dari novel berjudul sama karangan Fiersa Besari. Daya tariknya adalah para artis ternama yang membintangi film ini. Selain itu juga didukung karena ceritanya yang menarik dan relatable, yang tentang cinta, segitiga, dan perselingkuhan. Garis Waktu ternyata juga diproduksi oleh orang yang sama dengan produser dari drama Layangan Putus, yakni Maknot Punjabi. Reza Rahadian dan Michelle Zudit akan menyanyikan salah satu original soundtrack film Garis Waktu 2022 karya Fiersa Besari, yakni Melawan Hati. Cinta Subuh. Film ini belum lama tayang, yakni pada 19 Mei 2022 lalu, sehingga masih ada di bioskop. Film romantis Islami bercerita tentang kisah Ratih yang diperankan oleh Dinda Hau yang sedang gusar karena didesak untuk segera menikah. Kakaknya
yang diperankan Dimas Seto ingin segera melihat adiknya berdiri di pelaminan. Namun Angga yang diperankan Ray Embayang, laki-laki yang sedang dekat dengan Dinda, tidak turut melamarnya. Bahkan tidak ada kejelasan mengenai hubungan mereka berdua. Arya yang diperankan Roger Danwarta pun datang membawa titik terang. Dia dengan berani melamar Radih. Meski begitu, ternyata masalah pun dimulai melalui keseriusan Arya ini. Pelangi Tanpa Warna diperankan oleh Rano Karno dan Maudy Kusnaidi. Pelangi Tanpa Warna bukan sequel dari cerita Sidol Bro. Akan tetapi, film Indonesia romantis terbaik ini bercerita tentang perhara rumah tangga Fedi dan Kirana. Awalnya, rumah tangga Fedi Bagaskoro yang diperankan oleh Rano Karno dan Kirana Putri yang diperankan oleh Maudy Kusnaidi begitu bahagia. Keduanya saling berbagi kasih setiap hari. Tapi, semua berubah ketika Kirana mengidap Alzheimer yang membuat dirinya lupa akan hal-hal penting. Dari sanalah konflik menyedihkan dan menyayat hati mulai terjadi. Dan dia akan melupakan masa lalu. Aku ingin pulang kembali selamanya bersama kamu. Kirana, jadilah selalu pelangi di hatiku. Mengejar Surga. Film ini adalah film romantis religi Islami yang bakalan mengajarkan kalian menelusuri romansa manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesama manusia. Film Islami ini bercerita tentang perjuangan seorang anak bernama Atika yang diperankan oleh Jessica Mila yang memutuskan untuk pergi ke Belanda demi mencari ayahnya yang akan menjadi wali ketika dia menikah. Siapa sangka dalam perjalanan tersebut dia dihadapkan dengan berbagai persoalan yang rumit sehingga menghambat pencariannya. Salah satunya ialah ia harus bertemu dengan cinta baru yang ternyata membuat hidup Atika jadi lebih berwarna. Banyak kalimat Islami dan puitis yang akan kalian dengarkan di film ini bro. Siap-siap saja auto puitis dan ingin mengutip dialog di film Mengejar Surga 2022 ini. Before I Met You, film romantis Indonesia terbaru yang patut kalian nantikan adalah Before I Met You. Film remaja ini mengangkat kisah cinta segitiga di antara Adisti Zara, Brian Damani, dan Kevin Ardilova. Dikisahkan gadis yang diperankan Adisti Zara pindah sekolah dan bertemu dengan seorang playboy bernama Bara yang diperankan oleh Brian Damani. Bara berusaha mengejar gadis, tapi ia tidak mau karena trauma dengan perselingkuhan ayahnya. Di sisi lain ada Rama, Kevin Ardilova, seorang penyanyi kafe yang disukai gadis. Sayangnya Rama sudah punya pacar bernama Luna. Bara bukan tipe yang mudah menyerah, hingga ia terus mengejar gadis. Suatu hari, ia melihat sisi lain dari Bara dan mulai jatuh hati padanya. Tapi masalah nggak berhenti sampai di sana. Karena tiba-tiba Rama datang dan mengatakan bahwa ia sudah putus dengan Luna. Lantas siapa yang bakal dipilih gadis? Elemen cinta segitiga seperti ini emang selalu seru buat disimak ya. Konflik di antara ketiganya, belum lagi usaha tiap cowok untuk buat menarik perhatian si cewek. Siap-siap dibikin baper dengan keuuan interaksi antara gadis, Rama dan Bara. The Other Side. Kalau yang satu ini sih film remaja yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Alia Ranti. The Other Side juga lagi-lagi menampilkan kisah cinta segitiga yang bakal bikin kalian bingung mau mendukung siapa.
berkisah tentang Alia yang pindah sekolah dari Jakarta ke Bandung untuk menghilangkan kenangan tentang mantan pacarnya, Reynan, yang selingkuh sama sahabatnya sendiri. Di sekolah barunya, Alia berusaha sibuk dengan bergabung ke OSIS dan bermain dengan teman-teman barunya. Ia bertemu dengan Revo, wakil ketua OSIS yang mirip dengan sosok Reynan. Konflik datang ketika akhirnya Reynan malah tiba-tiba pindah ke sekolah baru Alia. Duh, agak kurang realistis ya, tapi dramanya pasti seru. Senang berkenalan dengan kebahagiaan yang sebenarnya itu, melihat orang yang kita sayang bahagia. Cinta pertama, kedua, dan ketiga. Film berjudul Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga menceritakan tentang kisah seorang gadis bernama Asia yang diperankan oleh Putri Marino dan pria bernama Raja yang diperankan oleh Angga Yunanda. Hidup keduanya mempunyai kesamaan, yakni sama-sama harus merawat orang tua tunggal. Jika Raja ingin hidup mandiri seperti kedua saudaranya, sedang Asia memilih untuk berbakti kepada ibunya yang dia rasa telah mengorbankan segalanya. Namun seiring berjalannya waktu, kebersamaan itu menimbulkan masalah di antara mereka. Raja sangat yakin untuk menjalin hubungan dengan Asia, tetapi Asia tidak. Mampukah Raja meyakinkan Asia untuk hidup bersama? Kisah cinta yang disajikan di film ini memang unik. Gak hanya tentang Raja dan Asia, tapi juga tentang kedua orang tua mereka, Dewa dan Linda. Cerita cinta mereka juga bisa bikin baper banget, karena relate dengan kehidupan kita di masa pandemi ini. Dear Nathan, thank you Salma. Film ini merupakan kelanjutan dari film Dear Nathan di tahun 2018. Film ini menceritakan tentang hubungan jarak jauh Nathan dan Salma. Nathan seorang aktivis kampus yang sibuk. Di tengah ketidakhadiran Nathan, Salma dekat dengan Afkar yang memiliki banyak kesamaan dan lebih memahami dunianya. Keduanya saling menaruh hati. Akan tetapi, Salma sadar kalau sikapnya tersebut salah. Lantas, bagaimana kelanjutan kisah Salma, Nathan, dan Afkar? Film ini dianggap jadi penutup kisah cinta Nathan dan Salma yang bagus banget. Gak hanya bikin dan interaksi Amanda Wallace dan Jeffrey Nicole yang punya chemistry luar biasa, tapi ada pula selipan kisah tentang kekerasan seksual di kampus yang penting banget. Ben and Jody. Film ini adalah film yang mengisahkan tentang Ben dan Jody. Menceritakan tentang Ben yang diperankan oleh Chico Jericho dan Jody, Rio Dewanto, yang bertemu dengan Rinjani, Hana V. Malasan, Tambora, Agnini Haq, Jago, Reza Hilman, dan Musa Muzaki Ramdan. Ben dan Jody menghadapi petualangan dan permasalahan baru yang lebih rumit dari yang pernah mereka alami sebelumnya. Permasalahan baru tersebut bahkan sampai mengancam hidup mereka. Namun di samping permasalahan itu, terdapat drama persahabatan yang romantis di antara mereka dan teman-teman barunya. So, itulah kumpulan film romantis Indonesia terbaik dan terbaru di tahun 2022 yang bisa kalian saksikan di bioskop maupun platform streaming sayangan kalian. Ceritanya dijamin seru karena berisikan romansa yang bisa bikin kalian turut bahagia. Silahkan pilih deretan film romantis Indonesia yang kalian inginkan di tayangan Abododa kali ini. Kalian bisa pilih cerita tentang kehidupan asmara anak sekolah, rumah tangga, hingga bekerja. Semoga terhibur. Sekian dan selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ciao.